Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat manis yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersemangat menjalankan puasa pada bulan Ramadan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait ketentuan qada puasa dan juga kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang udzur atau berhalangan menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Syekh Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya Kasifatus Saja menjelaskan bahwa ada 4 pembagian ketentuan membayar fidyah dan melaksanakan qada bagi orang-orang yang berhalangan menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu ma yalzamu fihil qada duna fidyah, adalah orang yang berkewajiban melaksanakan qada puasa namun tidak berkewajiban membayar fidyah. Nah, ini yang pertama diperuntukkan untuk orang yang berhalangan melaksanakan puasa dikarenakan sedang sakit, yaitu secara medis dia tidak mampu, secara fisik dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang jauh atau musafir, ini juga tidak berkewajiban berpuasa, artinya boleh tidak berpuasa, namun dia berkewajiban untuk mengqada puasanya. Dan yang ketiga yaitu orang wanita yang mengalami haid dan nifas, karena salah satu hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah melaksanakan puasa. Dan yang keempat adalah wanita yang hamil atau menyusui yang ia mengkhawatirkan kesehatan dirinya sendiri ataupun dia mengkhawatirkan kesehatan dirinya sekaligus mengkhawatirkan kesehatan bayinya. Nah, dari keempat ini apabila tidak berpuasa tidak berdosa, namun berkewajiban untuk melaksanakan qada puasa setelah bulan suci Ramadan ini telah berlalu. Adapun yang terakhir, yang kelima, adalah orang yang sengaja berbuka puasa pada waktu berpuasa tanpa adanya udzur. Nah, ini dia statusnya adalah berdosa dan juga berkewajiban untuk mengqada puasanya segera setelah selesai bulan Ramadan. Itu adalah pembagian yang pertama, hanya wajib untuk mengqada puasanya. Sedangkan bagian yang kedua yaitu ma yalzamu fihil qada wal fidyah, yaitu orang yang wajib untuk mengqada puasanya dan wajib untuk membayar fidyah. Nah, ini bagian yang kedua ini diperuntukkan untuk orang yang tidak berpuasa karena mengkhawatirkan selain pada dirinya atau mengkhawatirkan hal lain. Sebenarnya dirinya ini sanggup atau mampu untuk melaksanakan puasa, namun ada hal lain yang membuat dirinya tidak berpuasa. Yang pertama adalah wanita yang hamil atau menyusui yang ia mengkhawatirkan kesehatan bayinya atau janin yang ada dalam kandungannya. Secara fisik dia mampu untuk berpuasa, namun ia mengkhawatirkan bayinya, mengkhawatirkan kesehatan bayinya. Nah, apabila tidak berpuasa, dia ini nanti berkewajiban untuk mengqada puasanya dan juga harus membayar fidyah. Contoh yang kedua yaitu bagi orang yang semisal menolong orang yang sedang tenggelam. Nah, bagi orang yang menolong orang lain yang sedang tenggelam, ini juga berpotensi batal puasanya. Kenapa? Karena ketika ia menyelam untuk menyelamatkan orang tenggelam, ada potensi besar
air masuk ke dalam rongga-rongga yang bisa membatalkan puasa. Apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga-rongga tersebut dapat membatalkan puasa, maka ketika ia menyelam berarti berpotensi besar puasanya menjadi batal. Maka ketika batalnya puasa, ia wajib mengqadha puasanya dan juga wajib membayar fidyah. Itu adalah bagian yang kedua. Sedangkan bagian yang ketiga yaitu ma yalzamu fihil fidyah dunal qadha. Ia hanya wajib membayar fidyah dan tidak wajib untuk melaksanakan qadha. Nah, hal ini diperuntukkan untuk orang tua, orang yang sudah tua, yang lanjut usia atau lansia, yang sudah tidak mampu berpuasa. Jika ia tidak mampu untuk berpuasa, nantinya dia harus membayar fidyah. Yang kedua adalah orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, ini misal sakitnya sudah bertahun-tahun atau sakitnya cukup parah yang secara medis penyakitnya ini tidak bisa sembuh. Maka ketika ia tidak berpuasa, nantinya dia hanya berkewajiban untuk membayar fidyah. Itu adalah bagian yang ketiga, hanya wajib membayar fidyah, tidak wajib mengqadha puasanya. Sedangkan bagian yang keempat, yang terakhir, yaitu ma la yalzamu fihil qadha wa fidyah. Ia tidak wajib untuk melaksanakan mengqadha puasanya dan juga tidak wajib membayar fidyah. Artinya tidak ada kewajiban apa-apa bagi dia ketika ia meninggalkan puasa. Nah, ini berlaku yang pertama adalah untuk orang gila. Yang kedua adalah untuk anak yang belum balik. Ketika anak belum balik, ketika ia berpuasa namun tidak sempurna puasanya, atau sekalipun dia tidak berpuasa, ini tidak ada kewajiban untuk dia mengqadha puasanya atau membayar fidyah, karena dia belum tertaklif, belum dituntut syariat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Dan yang ketiga adalah seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Maka ketika dia masih berstatus non-muslim dan tidak berpuasa pada saat masih berstatus non-muslim, ketika ia masuk Islam, ia tidak wajib mengqadha atau membayar fidyah puasa-puasa yang ia tinggalkan ketika masih berstatus non-muslim. Nah, itu adalah 3 orang yang tidak terkena kewajiban membayar fidyah dan juga melaksanakan qadha. Demikianlah, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.